Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Hanifah, peserta Latsar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2022. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan rangkuman mengenai substansi kolaboratif. Kolaboratif. Dindeke and Sickert 2005 mengungkapkan, collaboration is a complex process which demand planned international knowledge sharing that become the responsibility of all parties. Kolaborasi pemerintahan atau disebut juga dengan collaborative governance. Menurut Irawan, mengungkapkan bahwa collaborative governance sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar faktor governance. Pada collaborative governance, pemilihan kepemimpinan harus yang tepat yang mampu membantu mengarahkan kolaboratif dengan cara yang akan mempertahankan tata kelola struktur horizontal sambil mendorong pembangunan hubungan dan pembentukan ide. Selain itu, kolaboratif harus memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama dalam menghasilkan nilai tambah, serta mengarahkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Role of Government atau WOG. Dalam hal ini, WOG dipandang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Untuk kasus Australia, berfokus pada 3 hal, yaitu pengembangan kebijakan, manajemen program, dan pemberian layanan. Dari definisi ini, diketahui bahwa WOG merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektoral yang selama ini terbangun dalam model NPM. Bentuk pendekatannya bisa dilakukan dalam pengembangan formal atau pendekatan informal. Praktek dan aspek normatif kolaborasi pemerintahan berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kewenangan lintas badan dan atau pejabat pemerintah dilaksanakan melalui kerjasama antar badan dan atau pejabat pemerintahan yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan dan atau pejabat pemerintahan dapat memberikan bantuan kedinasan kepada badan dan atau pejabat pemerintah yang meminta dengan syarat yang pertama, keputusan dan atau tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan dan atau pejabat pemerintah yang meminta bantuan. Kemudian, penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan dan atau pejabat pemerintah karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Kemudian dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, badan dan atau pejabat pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri. Kemudian, apabila untuk menetapkan keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan publik, badan dan atau pejabat pemerintahan membutuhkan surat keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan dari badan dan atau pejabat pemerintahan lainnya. Dan atau jika penyelenggaraan pemerintahan hanya dilaksanakan dengan biaya, peralatan, dan fasilitas yang besar dan tidak mampu ditanggung jawab sendiri oleh badan dan atau pemerintahan tersebut. Badan dan atau pejabat pemerintahan dapat menolak badan dan atau pemerintahan dapat menolak memberikan bantuan kepada kedinasan apabila yang pertama mempengaruhi kinerja badan dan atau pejabat pemerintahan memberi bantuan. Yang kedua, surat keterangan dan dokumen yang
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bersifat rahasia. Atau yang ketiga, ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memperbolehkan pemberian bantuan. Berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, diatur bahwa hubungan fungsional antara kementerian dengan lembaga pemerintahan dan kementerian yang dilaksanakan secara sinergis sebagai suatu sistem pemerintah dalam negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terkait kerjasama daerah berdasarkan ketentuan pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, diatur bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama yang dimaksud dilakukan oleh daerah dengan yang pertama, daerah lain kerjasama dengan daerah lain ini dikategorikan menjadi kerjasama wajib dan kerjasama sukarela. Yang kedua, melalui pihak ketiga. Yang ketiga, lembaga dan atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, sekian substansi kolaboratif dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.